Perkenalkan, nama saya Beatrice Lara. Saya dari kelas A2 semester 4 Prodi Manajemen. NIM saya 201041717166. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kedua video. Nah, video yang pertama itu narasumbernya adalah Ibu Meni Puwarhartono dan Pak Andin Rahman. Topik yang mereka bicarakan adalah prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2022. Dengan adanya pandemi ini, perusahaan yang tadinya belum mulai akhirnya jadi mulai, dan yang sudah mulai jadi akan lebih serius. 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang, digital marketing akan terus berkembang. Nah, dalam role digital marketing yang berpeluang menghasilkan salary lebih tinggi adalah sosial media spesialis yang paling banyak. Semakin banyak kita belajar dari berbagai industri, termasuk agensi misalnya, maka yang akan membentuk kita nanti adalah experience. Sehingga kan nanti kita akan mengolah semua pengalaman yang kita punya agar menjadi karya yang lebih bagus. Pada akhirnya, kita akan dinilai dari hasil karya kita. Selain kita mau hebat nih, kita juga harus punya waktu untuk bisa menganalisa apa yang sudah kita kerjakan. Kadang-kadang, banyak yang hanya sekedar bikin. Maksudnya ini, sekedar bikin itu salah ya. Prediksi karir 2022 menurut Pak Andin yaitu yang pertama, short video spesialis. Video dan audio yang masih menjadi primadona. Nah, video dan audio ini pastinya perlu adanya short video spesialis atau tel video yang semisal contohnya itu ada di Instagram. Yang kedua, omni channel. Di era digital saat ini, perusahaan-perusahaan besar itu dengan menurunnya retail, maka sebaiknya kita harus menyesuaikan dengan omni channel. Omni channel ini akan menjadi pola baru, dan kalau anak SEO doang kan atau anak performa doang kan tidak bisa menguasai omni channel yang banyak dead point. Contohnya seperti orang yang di Google terus diarahin ke marketplace. Yang ketiga, marketing automation. Marketing automation adalah sebuah teknologi dalam perangkat digital yang bertugas secara otomatis untuk mengelola proses pemasaran dan pemasaran multifungsional dari sebuah saluran bisnis. Menggunakan marketing automation akan dapat membantu kita dalam menargetkan pelanggan dengan menggunakan pesan otomatis melalui website, email, maupun media sosial lainnya. Narasumber dari video kedua yaitu Ibu Kania Sustiwinata dan Pak Hermawan Kartajaya. Topik yang mereka bahas yaitu tren bisnis digital tahun 2020. Teknologi tentunya driver. Jadi di Indonesia selama 10 tahun ini nyata bahwa kita masuk dengan cepat. Marketer itu harus memperhatikan perubahan teknologi agar bisa memprediksi apa yang terjadi pada ekonomi dan market. Dalam bisnis online leadership, manajemen, kreativitas, produktivitas, inovasi, dan improvisasi, semuanya harus berjalan bersamaan. Mulai dari discovery adventure, momentum outlook. Momentum adalah hal terpenting dalam dunia bisnis. Nah, bisnis sekarang itu yang perlu diperhatikan adalah strateginya. Marketing itu bukan hanya promosi. Marketing itu bukan juga selingan. Menentukan 4C dahulu, kemudian PDB, posisi tinggi branding,
maupun diferen dalam hal terhadap kompetitor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Adi Mursalin, SEMMM. Menurut saya, tentang bisnis digital yaitu sebagian besar generasi milenial yang lahir pada era digital mulai terbiasa dengan digital advertising dibandingkan dengan traditional advertising. Sehingga pergeseran bisnis perlu beralih ke digital marketing. Tetapi untuk dapat memaksimalkan penggunaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan biaya advertising. Pertanyaan yang kedua, jika Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak membuka prodi baru, yaitu bisnis digital, maka akan sangat menguntungkan tentunya, terutama bagi peminatnya, karena prodi ini merupakan prodi terbaru di Kalimantan Barat. Secara pada zaman sekarang ini semuanya serba media sosial. Nah, pertanyaan yang terakhir, menurut saya pastinya banyak calon mahasiswa ataupun mahasiswi yang berminat mengampu prodi bisnis digital, karena sekarang saja bisnis sudah bisa melalui media sosial. Dan melalui prodi bisnis digital ini, mahasiswa atau mahasiswi dapat belajar dan melihat bagaimana efektifnya dan bisa lebih memahami skill marketing dan mengambil prodi bisnis digital ini. Baiklah, demikian hasil presentasi saya mengenai kedua video yang telah dibagikan di grup WA. Dan pendapat saya mengenai pertanyaan Bapak Adi Mursalin, SEMMM. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam video saya.